Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita semuanya bisa hadir di sekolah ini dalam keadaan bersemangat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga harapan yang Ibu sampaikan di awal benar-benar ada dalam diri kalian, semangat dalam proses kalian menuntut ilmu. Berjumpa kembali dalam sesi kedua pembelajaran PAI kali ini dengan tema yang baru. Kali ini kita akan belajar tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Tahukah kalian kira-kira apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada beberapa poster yang Ibu tampilkan. Kurang lebih dari 4 poster yang Ibu tampilkan ini, kalian mengetahui apa yang akan kita bahas, ya. Baik, dalam materi ini kita akan belajar membaca, mengartikan, dan memahami ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-32 dan surat An-Nur ayat ke-2. Namun, ya, kita akan mulai dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yuk kita simak pembahasan Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Mari kita baca bersama, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Wala, la, dan wa artinya dan, la tidak, taqrabu. Kamu semua mendekati az-zina, perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya zina itu, kana fahishatan. Perbuatan zina itu adalah sebuah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Ibu ulang, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu semua mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu, kana fahisyah, dia adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Apa itu perbuatan keji? Yaitu sebuah perbuatan yang kita lakukan atau siapapun lakukan, dampak buruknya berakibat untuk dirinya dan orang lain. Baik, kira-kira dari ayat ke-32 ini, apa yang dibahas atau kandungan dari ayat ini adalah satu, larangan bagi kita untuk mendekati zina. Jadi, kita tidak boleh mendekati, apalagi melakukan perbuatan zina. Jadi, harus menjauhi hal-hal yang mendekatkan kita kepada perbuatan zina. Yang kedua, zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bisa difahami sampai sini? Zina adalah perbuatan keji yang tadi Ibu sebutkan, perbuatan yang akibat buruknya berdampak untuk diri sendiri dan orang lain. Sedangkan suatu jalan yang buruk berarti langkah atau jalan kehidupan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keburukan. Baik, selanjutnya pengertian zina. Apa itu zina? Zina adalah melakukan hubungan biologis
layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atau perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukumannya. Selanjutnya, apa hukuman bagi orang yang berzina? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat kedua. Kita baca kembali surat An-Nur ayat kedua. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zaniyatu, yaitu pezina dari golongan wanita atau perempuan, wazani atau pezina dari golongan laki-laki, fajlidu, maka deralah. Apa yang dimaksud dengan dera? Yaitu dicambuk. Kulla wahidin, pada tiap-tiap mereka, yaitu pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, minhuma, di antara keduanya, mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali deraan atau 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima, dan janganlah kalian mengambil untuk keduanya ra'fah belas kasihan, fi dinillah, yang mencegah kamu dari menegakkan aturan Allah. In kuntum, apabila kamu semuanya tu'minuna billah, kamu semuanya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal yashhad, dan persaksikanlah adzabahuma, deraan atau hukuman keduanya, yaitu orang yang berzina laki-laki maupun perempuan, ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifah artinya sekumpulan, minal mu'minin, sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini hukuman yang disebutkan oleh Allah terkait dengan pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Apa rinciannya? Perhatikan di sini. Kandungan surat An-Nur adalah ayat kedua ini, satu, perintah bagi Allah, dari Allah untuk mendera atau mencambuk pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali deraan. Yang kedua, orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada kedua orang tersebut, yaitu pelaku zina, untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang yang beriman atau orang muslim. Selanjutnya, dari ayat tersebut ada dua jenis atau dua macam zina atau pelaku zina. Satu, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah secara sah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, atau dengan kata lain mereka hanya berpacaran saja. Jadi dari dua pembagian ini, ayat surat An-Nur ayat kedua tadi menjelaskan hukuman bagi pezina ghairu muhsan. Berikutnya, kenapa zina itu menjadi sebuah perhatian penting, yaitu kita dilarang oleh Allah untuk menjauhi karena memberikan dampak yang negatif. Apa dampaknya? Berikut adalah dampak yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan zina. Baik dari segi fisik yang terlihat maupun
mental di sini ada akibatnya. Yang diantara mental adalah hilangnya kewibawaan, kemudian mendapatkan laknat Allah, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, kemudian nasab yang nanti tidak jelas, kemudian yang sifatnya fisik diantaranya adalah adanya timbul penyakit, kemudian anak hasil zina pun tidak dinasabkan kepada bapaknya, kemudian dia pun nanti anak ini tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya, nah hukuman tadi yang disebutkan dalam surat An-Nur terkait dengan zina ghairu muhsan dan muhsan, kalau pezina muhsan maka hukumannya adalah dirajam, yaitu dilontar atau dilempar dengan batu sederhana sampai dia mati. Kemudian yang ghairu muhsan sebagaimana tadi disebutkan didera sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan, dalam sebuah hadis diasingkan di satu tempat yang jauh dari manusia yang jaraknya sekitar 90 km dari pemukiman umum selama 1 tahun. Masa 1 tahun itu dihitung dimulai dari berangkatnya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya hukuman didera dulu baru dibuang ke tempat pengasingan. Baik, berikutnya apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari perbuatan zina, yaitu kita menerapkan etika pergaulan Islami. Dalam hadis ini ya, yang diketengahkan hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa setiap kita agar senantiasa menjaga diri, berhati-hati untuk tidak berkhalwat atau berduaan dengan lawan jenis. Berikutnya, menerapkan akhlak mulia. Nah, ini yang paling penting. Akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga pergaulan, memilih teman yang baik. Yang kedua, menjaga aurat. Laki-laki dan perempuan harus memahami auratnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga pandangan. Karena pandangan inilah asal muasal perasaan, rasa, ya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Keenam, meningkatkan pemahaman kita tentang Islam. Kemudian kita berpikir lebih dewasa, yaitu kita memikirkan masa depan agar terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian yang penting dan sangat efektif dilakukan adalah membiasakan diri kalian semuanya untuk mengkomunikasikan segala persoalan dengan orang tua atau orang yang kalian percaya, agar tidak memendam perasaan sendiri, agar tidak memendam setiap persoalan tanpa ada solusi. Baik, berikutnya demikian. Terima kasih. Semoga materi yang Ibu sajikan hari ini memberikan wawasan kepada kalian tentang pentingnya kita menjaga pergaulan agar tidak terjebak kepada pergaulan bebas dan menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.